Oke, balik lagi bersama gue di Frequency Gaming Channel. Dan ya, untuk di video kali ini gue ada liquid yang bisa kalian lihat di sini, yaitu Taro Jinak. Taro Jinak ini adalah salah satu varian terbaru dari Jinak series. Kalau yang terakhir itu kalau gue nggak salah itu jagung bakar ya. Dan ini keluar lagi Taro. Dan kalau kalian pernah lihat Jinak Pot itu secara packaging menurut gua tuh sama persis, cuma bedanya tulisannya di sini Jinak, Taro Jinak, bedanya itu aja. Dan rasanya akan seperti apa sih? Kalau secara packaging B aja, karena ya udah dipakai di Jinak Jinak Pot ya. Jadi menurut gua ini biasa aja karena ya desainnya udah umum. Seperti biasa di belakangnya selalu ada kata-kata kayak gini. Gua nggak tahu nih kata-katanya, ya rada-rada absurd nggak jelas gitu sih, tapi ya buat lucu-lucuan aja. Oke. Ini dia sudah cukainya masih 2024 ya gue dapat. Ini cuma produksinya di tahun-tahun sekarang. Cuma hanya cukainya aja yang masih punya tahun 2024. Tapi harusnya nanti dia akan pakai cukai 2025 juga ya. Oke, di sini gue udah nyiapin 2 RDA seperti biasa, Nitros single coil dan dual coil. Dan gue akan cobain kedua-duanya. Gue nggak nyiapin IO ya, karena ya gue lagi agak malas untuk bikin IO gue. Yaudah, kita langsung drip aja. Dan di sini device yang gue pakai adalah M200, jadi biar balance, biar sama, powernya sama, cuma mungkin watch-nya akan berbeda ya pastinya. Oke, kita langsung drip, kita buka aja. Oke, ini pas dibuka bener-bener semerbak taronya tuh bener-bener langsung masuk ke hidung gua. Ini bener-bener taro banget sih boy. Pas banget gua buka itu langsung masuk ke hidung gua. Kalau secara aroma itu taronya di sini lebih dominan sih. Cuma nggak tahu ya setelah di puff bakal kayak apa. Langsung kita tes aja. Dan ini gue pakai coilnya itu bukan alien, bukan fuse ya. Di sini gue pakai round wire. Gue pakai 24 diameter 3, kakinya gue potong di 5,5. Dan di sini gue dapat OHM 027. Oh, 027 berarti kita pakai di ya 58 oke lah. Jadi gue nggak bakal meletak ya guys ya. Tapi di sini pas dipanasin ini aromanya taro banget, bener-bener taro banget. Dan menurut gua dari aromanya tuh mirip banget sama yang saltnya, cuma bedanya di sini katanya dia nggak dingin. Bedanya itu aja. Kita coba. Ya, ini taro banget, persis banget sama yang di saltnya. Untuk aroma ini mirip banget sama yang di saltnya sih. Udah cobain. Oke, untuk di dual untuk karakteristik rasanya, untuk throat hit damage-nya lumayan. Seperti biasa ya liquid koko kalau baru ya yang baru-baru keluar itu pasti throat hit-nya itu bener-bener damage-nya tuh kena banget di tenggorokan. Terus untuk segi rasa, taronya cukup dominan. Taronya cukup ada di depan. Terus aftertaste-nya itu dia sedikit milky, mirip-mirip kayak Jinak Pot ya. Kalau gue bilangnya Jinak Pot itu mirip-mirip kayak pop ice lah. Nah, kalau di sini itu milky-nya agak sedikit lebih naik, taronya juga agak lebih naik dibandingin sama si saltnya ya kalau menurut gue. Dan di sini menurut gue karakternya karena ya belakangan ini gue cukup banyak pakai liquid taro ya, jadi masih affordable, masih bisa gue nikmatin, maksudnya masih termasuk yang gue suka lah. Karena di sini taronya itu ditonjolin, bukan dijadikan hint. Karena ada beberapa liquid yang justru rasanya dia malah yang dijadikan hint, itu menurut gue aneh sih. Oke, untuk dual
udah cukup. Sekarang beralih ke single. Seperti biasa, kenapa pilihannya nitros ya? Karena gue pengen lebih objektif aja sih, karena dia punya pilihan untuk single coil dan dual coil. Sementara kalau gue pakai RDA yang lain, menurut gue pribadi akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu. Misalnya kayak bentuk capnya, terus juga bagian dalamnya seperti apa, itu mungkin akan mempengaruhi. Kalau untuk gue, untuk nitros itu pilihan yang menurut gue tuh paling aman lah untuk gue ngetes liquid ya, karena dia bentukannya tuh hampir sama semuanya, cuma mungkin beda di drip tip, bentuk drip tipnya aja. Oke, biar sama nih, biar sama, gue pakai drip tip yang sama deh, karena gue gak punya drip tip lain, jadi gue pakai drip tip dari yang dual deh, biar sama nih, biar sama-sama ngeplong langsung. Untuk yang single gue dapat 051, nih termasuk kecil banget sih. Gue main di 30, kita coba. Oke, untuk di single racikannya masih sama, gue pakai round wire 24 out, 24 gauge, terus kemudian lilitannya gue pakai diameter 3, lilitannya 5, dan potongannya sama-sama di 5,5. Menurut gue karakternya ini lebih manis dibandingin gue pakai di dual sih sebenarnya, which is sebenarnya bagus sih, karena beberapa orang itu suka manis ya, tapi di sini gue ngerasa manisnya lebih naik. Terus juga taruhnya hampir sama kayak yang dual, cuma agak sedikit di bawah. Milky-nya juga lebih berasa di sini. Jadi taruhnya tuh agak sedikit ketutup. Bukan ketutup sih, lebih tepatnya agak sedikit turun. Jadi milky-nya tuh lebih dominan di sini. Dan di sini menurut gue dua-duanya sama-sama oke. Dan kalau misalnya kalian mau pakai buat daily, ini salah satu pilihan yang option taro yang bisa kalian dapetin, mungkin bisa gue bilang lebih mudah dibandingin sama produk sebelah. Oke, itu aja tentang taro jinak ya. Seperti biasa gue kalau review liquid ya nggak usah panjang-panjang, yang penting kalian tahu karakteristik liquidnya dan apa yang gue rasain. Oh, satu lagi, secara TH-nya di sini lebih turun untuk yang single ya. Di sini untuk yang single TH-nya lebih turun dibandingin sama yang dual tadi. Oke, itu aja pembahasan gue tentang taro jinak. Dari perspektif gue yang cukup suka taro, ini enak. Dan untuk daily user bisa dipakai sih. Oke, itu aja dari gue, approve. Silakan kalau kalian mau check out. Kalau kalian udah nemu, boleh langsung dicek aja. Taro jinak. See you next video. All Marian and bye-bye. Kenapa nggak dari dulu ya ngeluarinnya ya?